Di samping saya, ini adalah alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan ini sebenarnya nggak cuma ini, ada banyak. Ada estimasi dari radar cuaca, bisa juga dari satelit, atau pakai pengukur curah hujan yang otomatis. Tetapi yang paling sederhana dan paling tersebar luas adalah alat ini. Alat ini dibaca setiap 3 jam sekali menggunakan penakar ini. Jadi diukur setiap 3 jam curah hujannya berapa. Ngomongin tentang hujan, air hujan itu sebenarnya dia itu bukan air murni. Air hujan itu sebenarnya sedikit mengandung asam. Kenapa bisa begitu? Saya ceritakan dulu dari perjalanannya. Mula-mula air hujan itu berasal dari air yang di permukaan bumi, air laut, air sungai, atau kalau kita jemur baju. Ketika terjadi pemanasan dari matahari, maka air-air yang ada di situ semua itu menguap. Yang menguap itu adalah air murni. Buktinya, ketika kita menjemur air laut di ember atau di mana, ketika airnya menguap semua, garamnya tersisa di situ. Kalau kita jemur baju juga kan, bajunya kering, airnya yang menguap, bajunya tetap di situ. Jadi ketika menguap itu adalah air murni. Ketika ke atas, di atas itu lama-lama kan dingin, suhu udara di atas itu dingin, dia akan mengembun, jadilah butir-butir air yang melayang di udara, namanya awan. Awan lama-lama butir-butir airnya itu besar, berat. Ketika berat maka dia akan jatuh turun, terjadilah hujan. Nah, di sini perjalanan air hujan dari awan ke permukaan bumi itu melewati atmosfer. Atmosfer itu nggak bersih-bersih amat, ada debunya, ada polutannya. Polutan itu salah satunya adalah SO2, ada NO2 dan lain-lain. Itu bersifat asam. Terjadilah reaksi di situ atau terlarut lah. Kan air adalah pelarut yang paling baik. Maka ketika turun hujan dia juga melarutkan debu, asam dan kuman-kuman. Sehingga air hujan itu memang alaminya bersifat asam. pH air hujan itu 6. 6 itu berarti asam karena pH itu antara 0 sampai 14. Ketika dia di 7, maka itu netral. Maka kalau dia di bawah 7 dia bersifat asam. Di atas 7 bersifat basa. Kalau hujan asam itu apabila air hujan itu pH-nya di bawah 5,7. Kenapa kalau kita hujan-hujanan terkena air hujan kita bisa pusing? Salah satunya adalah yang pertama, ketika hujan maka tekanan udara di sekeliling kita itu cenderung lebih rendah dari biasanya. Tekanan yang naik turun tersebut memang nggak terasa secara kasat mata sama kita, tetapi saraf-saraf kita, pembuluh darah kita yang kecil-kecil itu akan sensitif terhadap perubahan tekanan. Ketika dia mengganggu saraf dan pembuluh darah di otak, maka kita menjadi pusing. Yang kedua, ketika hujan, maka suhu udara akan berubah drastis. Dari tadinya panas menjadi langsung dingin dengan cepat. Tubuh memerlukan energi yang banyak untuk menyesuaikan diri, sehingga imun kita akan menurun. Yang ketiga, ingat yang tadi perjalanan air hujan dari awan-awan hujan ke dasar permukaan bumi. Dia melewati atmosfer yang nggak bersih-bersih amat, sehingga air hujan itu juga mengandung banyak kuman serta polutan atau polusi. Sehingga ketika tubuh kita imunnya sudah turun, terkena air hujan yang mengandung banyak kuman dan polusi, maka kita menjadi cenderung lebih gampang sakit. Solusinya apa? Solusinya adalah setelah hujan-hujanan kita mandi dan keramas, sehingga kuman-kuman dan polusi yang ada di air hujan akan hilang dari badan kita. Tetaplah putus asa dan jangan semangat.